Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rohani Mustari, NIDN 09 18068602. Saya adalah salah satu dosen di program studi Diploma 4 Bidang Pendidik Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia Timur. Di tahun 2013 saya memperoleh SK Jabatan Fungsional Asisten Ahli, dan di tahun 2020 ditandai dengan terbitnya SK Lektor dengan mata kuliah yang saya ampu, Asuhan Kebidanan dan Kesehatan Reproduksi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan, di mana mata kuliah Asuhan Kebidanan ini merupakan mata kuliah wajib dari program studi Diploma 4 Bidang Pendidik dan berbobot 3 SKS, terdiri dari 2 teori dan 1 praktek. Sebagai seorang dosen, saya wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, terutama adalah pengajaran. Baik, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Asuhan Kebidanan, di mana mata kuliah ini membahas tentang asuhan kebidanan pada perempuan sepanjang siklus kehidupannya, bayi dan balita, berdasarkan evidence base dalam perspektif gender dan HAM dengan menggunakan ilmu terkini dan teknologi tepat guna. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada perempuan sepanjang siklus kehidupan berdasarkan evidence base. Yang kedua, mampu memahami konsep dasar evidence base dan asuhan perspektif gender dan HAM. Yang ketiga, mampu menerapkan budaya dalam praktik kebidanan. Yang keempat, mampu melaksanakan asuhan antenatal care berdasarkan evidence base. Yang kelima, mampu melaksanakan asuhan intranatal berdasarkan evidence base. Yang keenam, mampu melaksanakan asuhan postnatal care berdasarkan evidence base. Yang ketujuh, mampu melaksanakan asuhan bayi baru lahir dan balita berdasarkan evidence base. Yang kedelapan, mampu melaksanakan asuhan pada remaja berdasarkan evidence base. Yang kesembilan, mampu melaksanakan asuhan kebidanan menopause berdasarkan evidence base. Yang kesepuluh, mampu melaksanakan asuhan keluarga berencana terkini berdasarkan evidence base. Pertama itu saya membuat kontrak kuliah bersama mahasiswa dengan menjelaskan rancangan pembelajaran semester dan sumber-sumber buku yang digunakan serta jurnal-jurnal kesehatan yang digunakan untuk melengkapi materi mata kuliah saya. Yang kedua, pertemuan kedua, saya akan menjelaskan konsep dasar asuhan kebidanan berdasarkan evidence base, perspektif gender dan HAM. Pertemuan ketiga, saya akan menjelaskan budaya praktik dalam kebidanan, antenatal care berdasarkan evidence base. Pertemuan kelima membahas tentang deteksi dini berdasarkan evidence base. Pertemuan keenam menjelaskan tentang support system dalam asuhan intranatal care berdasarkan evidence base. Pertemuan ketujuh melaksanakan asuhan postnatal care berdasarkan evidence base. Pertemuan kedelapan ujian tengah semester, dan pertemuan ke-9 melaksanakan asuhan bayi baru lahir dan balita berdasarkan evidence base. Pertemuan ke-10 stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir dan balita. Pertemuan ke-11 melaksanakan asuhan pada remaja berdasarkan evidence base. Pertemuan ke-12 melaksanakan asuhan menopause berdasarkan evidence base. Pertemuan ke-13 melaksanakan asuhan keluarga berencana berdasarkan evidence base. Pertemuan ke-14 memahami dan melaksanakan manajemen asuhan kebidanan. Pertemuan ke-15 pendokumentasian asuhan kebidanan, dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester.
Adapun cara penilaian yang saya gunakan, yang pertama itu adalah kehadiran 20%, sikap dan perilaku 10%, aktivitas 30%, UTS 20%, dan UAS 20%. Baik, saya akan tampilkan video proses pembelajaran daring yang saya laksanakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana adik-adik bidan hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Baik, jadi untuk pertemuan kita yang kedua ya, mata kuliah asuhan kebidanan. Di sini sebelum Ibu masuk ke materi, sebaiknya adik-adik bidan mari name nama dulu baru NIM untuk mempermudah Ibu untuk menilai kehadiran dari adik-adik bidan semua. Baik, Ibu akan share screen ya materi kita hari ini. Ya, bagaimana kelihatan? Ya Bu, sudah kelihatan. Kelihatan Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akan membahas tentang konsep dasar evidence base dan asuhan berperspektif gender dan HAM. Jadi mata kuliah ini sebelumnya kita sudah bahas ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu sampaikan dulu tentang capaian pembelajaran atau subtopik dari mata kuliah yang Ibu akan bahas ya. Di sini setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi, manfaat, praktik, kategori dari evidence base dan juga mampu memahami konsep dasar asuhan berperspektif gender dan HAM ya. Jadi HAM itu adalah hak asasi manusia. Nah, sudah adik-adik ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang apa itu gender ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar dari evidence base atau midwifery yang dimana midwifery itu adalah kebidanan ya. Jadi kita lihat dulu apa sih itu evidence base. Jadi evidence base itu merupakan suatu istilah ya yang digunakan dalam proses pemberian informasi berdasarkan bukti dari penelitian. Nah, evidence based midwifery ini adalah kebidanan yang berbasis bukti berdasarkan dari penelitian. Artinya di sini kalau kita berbicara tentang evidence based itu berbicara tentang bukti nyata. Contoh ya, sebagai contoh kalau kita melakukan penelitian ya terkait tentang anemia, ya analisis ataukah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia pada ibu hamil. Nah, itu bukti nyatanya adalah evidence base-nya adalah hasil dari penelitian itu sendiri, ya. Kemudian kita masuk ke dalam manfaat dari evidence base kebidanan. Apa sih manfaat mempelajari evidence base kebidanan? Nah, yang pertama adalah itu manfaat bagi tenaga kesehatan itu sendiri. Yang pertama, membantu bidan dalam memahami masalah dan juga mengkaji kondisi klien atau pasien. Kedua, manfaat kedua itu untuk pasien dan kliennya itu sendiri. Apa sih? Membantu klien untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan dalam memberikan asuhan kebidanan seperti apa pada saat bidan-bidan nanti memberikan pelayanan kepada pasien. Kedua, meningkatkan perilaku positif klien ya
akan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Jadi itu adalah manfaat dari evidence based kebidanan. Kemudian adapun tentang praktik evidence based dalam asuhan. Artinya di sini praktik kebidanan yang sekarang itu didasari pada bukti ilmiah, hasil penelitian dan pengalaman praktek terbaik dari para praktisi dari seluruh penjuru dunia. Nah, rutinitas yang tidak terbukti yaitu adalah manfaat yang kini tidak dianjurkan lagi. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa bidan-bidan nanti atau adik-adik bidan nanti bisa melakukan penelitian tentang judul analisis penyebab terjadinya kehamilan KET ya, ataukah juga kehamilan dengan hipertensi. Nah, dari hasil penelitian itulah ya bisa dijadikan bukti ilmiah ya, bahwa betul-betul apakah penyebab itu yang menyebabkan terjadinya KET sebagai contoh ya, gitu. Kemudian adapun di sini yang kita bahas adalah asuhan berperspektif gender dan HAM ya. Nah, sebelum Ibu lanjut menjelaskan tentang asuhan berperspektif gender dan HAM, apakah kira-kira adik-adik bidan ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang tadi yang saya sampaikan tentang praktik klinik yang berbasis evidence based atau konsep dasar dari evidence based. Silakan adik-adik. Ya, silakan. Saya Bu. Ya, silakan kepada adik-adik sebutkan nama. Saya Bu Karyawati. Iya, silakan. Baiklah, saya akan bertanya Bu, dan saya alami sendiri. Begini Bu, sebelum saya hamil dan selama hamil muda sampai umur 7 bulan, tekanan saya tidak pernah naik Bu, 110/80 terus. Pas masuk kehamilan 8 bulan, langsung naik 160/110 dan protein urin positif 3. Yang saya tanyakan, apa penyebab sehingga saya bisa seperti itu, Bu? Baik ya, dari Karyawati pertanyaannya. Jadi Karyawati mengalami kejadian tersebut ya. Jadi artinya kemarin Karyawati ini didiagnosa preeklamsi. Iya, ya, Bu. Karena sudah protein urin 3, positif 3. Tekanan darah juga 100 berapa tadi? 160/110. Terjadi pembekakan juga udem. Iya Bu, udem sampai muka, sampai mata. Nah, inilah yang menjadi juga komplikasi karena preeklamsi itu biasanya penyebab terjadi itu adalah gaya pola makannya. Karyawati kemarin seperti apa? Karena kan biasanya kalau kita rutin pemeriksaan dari awal kehamilan hingga umur kehamilan 7 bulan sampai 8 bulan itu tidak ada masalah. Ketika nanti di akhir, jangan sampai memang kemarin kita ada pola makan yang tidak dipatuhi. Seperti itu. Ya, karena ini Karyawati ini itu sudah masuk ke preeklamsi berat ya. Karena 160 ditambah udem positif ditambah juga dengan tekanan darah yang sangat tinggi. Nah, mungkin pada saat hamil pola makan tidak dijaga ya. Jadi sehingga itu bisa memicu karena rata-rata yang pasien yang mengalami preeklamsi itu juga ada teman ya. Ini contoh sebagai contoh, ada teman yang mengalami seperti demikian nanti di akhir masa kehamilan masuk ke trimester ketiga. Dia langsung mengalami pembengkakan, tekanan darah meningkat, mana diastolnya, kemudian juga terjadi protein urin yang sudah positif 3. Nah, kembali lagi bahwa pada saat proses hamil
trimester 1 dan kedua itu memang tidak ada dideteksi dari awal? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti memang ada pola makan yang tidak dijaga, sehingga bisa mengakibatkan nanti di akhir. Nah, inilah yang biasa terjadi, bahwa kadang bidan itu melakukan deteksi dini dengan pasien, dengan walaupun dia rutin melakukan pemeriksaan mulai K1 hingga K4, ya, kemudian di akhir tetap mengalami seperti demikian. Itulah yang biasanya kami sebagai seorang bidan itu takutkan, karena biasa juga pola makan yang tidak dipatuhi, ya. Baik, kita masuk ke penjelasan lagi ya tentang asuhan berspektif gender dan HAM, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang gender, di sini ada enggak yang tahu apa sih itu gender? Ada yang bisa menjelaskan apa tuh sih gender? Saya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Purnamawati. Gender, dikatakan gender di sini yaitu perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, Bu. Ya. Jadi gender ya. Baik, terima kasih Dian Purnamawati ya. Bahwa gender itu adalah merupakan suatu kesetaraan antara peran antara laki-laki maupun perempuan, baik itu dari segi budaya, ya, adat istiadat, dan juga perbedaan-perbedaan mulai dari peran dan tanggung jawabnya dalam lingkungan sosial. Kemudian kalau HAM itu adalah suatu konsep yang mengenai pengakuan atau atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa memberikan perbedaan bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Ya, itu. Jadi memang di kesetaraan gender itu kita selalu membahas tentang peran, ya, peran antara laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini pun Ibu akan jelaskan tentang asuhan berspektif gender dalam HAM ini, itu yang biasa diberikan pada asuhan pada klien, ya. Nah, asuhan yang diberikan kepada klien yang dimana diantaranya adalah asumsi atau keyakinan yang merujuk pada gender dan HAM. Kemudian, adapun manfaat dari asuhan berspektif gender dan HAM ini, yang pertama adalah tidak adanya lagi hambatan dalam aksi terhadap pelayanan kesehatan, terutama yang dialami oleh perempuan dari keluarga miskin, ya. Kedua, tidak adanya lagi perlakuan petugas kesehatan yang sering dianggap kurang memperhatikan kebutuhan perempuan. Nah, baik, sampai di manfaat asuhan berspektif gender dan HAM ini, apakah adik-adik bidan ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, Dian, Bu. Ya, silakan Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Purnamawati. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, Bu? Terima kasih. Ya. Baik, Dian, terima kasih ya pertanyaannya, bagus sekali. Yang menjadi perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki itu memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, di mana perempuan selalu diposisikan sebagai orang yang lemah lembut, dan dia juga perannya sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan pada laki-laki, dia itu selalu melekat bahwa adalah laki-laki itu adalah kepala rumah tangga, mencari nafkah, tetapi tidak memungkinkan juga seorang perempuan itu sebagai istri bisa bekerja untuk membantu keuangan suaminya, seperti itu. Jadi kehidupan yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari itu adalah kita ambil contoh di lingkungan internal dalam rumah tangga, ya. Jadi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dari segi tanggung jawab, peran, dan berkarir. Gitu. Saya kira itu ya, Dian. Cukup jelas? Jelas, Bu. Terima kasih banyak. Ya, baik. Kita lanjut ya.
ke praktik asuhan berperspektif gender dan HAM ya dalam kebidanan dan lingkungan kesehatan. Nah, berdasarkan Permenkes nomor 900 Menkes SK 8 tahun 2002 ya, praktik kebidanan dalam asuhan berperspektif gender dan HAM ini meliputi pelayanan terhadap kebidanan, pelayanan terhadap keluarga berencana, dan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat. Nah, peran gender ini yang pertama adalah peran ekonomi dan sosial yang dianggap sesuai untuk perempuan dan laki-laki, di mana laki-laki biasanya diidentifikasi dengan peran produktif ya. Sementara perempuan mempunyai 3 peran, yaitu tanggung jawab domestik, pekerjaan produktif, dan kegiatan masyarakat yang biasa dilakukan secara simultan. Kemudian peran dan tanggung jawab gender berbeda antara satu budaya dengan budaya lain dan dapat berubah sepanjang waktu. Hampir dan semua masyarakat peran perempuan itu cenderung tidak dihargai. Ya, ini. Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Sebelum kita Ibu sampaikan tentang tes formatifnya, karena kan materi Ibu sampai ke peran topik dari hari ini adalah peran gender. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saya Bu Mardiana. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mardiana. Yang ingin saya tanyakan, apakah langkah-langkah penerapan evidence based? Ya, baik. Baik, Mardiana, cukup bagus sekali Iya, Bu. pertanyaannya. Ya, jadi pertanyaannya itu adalah apakah ada langkah-langkah penerapan evidence based pada pelayanan kesehatan ya. Nah, untuk penerapan sebagai contoh penerapan evidence based pada pelayanan kesehatan biasanya itu mulai dari informasi yang selalu diperbaharui atau diupdate dari segi pengetahuan ya mengenai diagnosa, kemudian prognosis, pencegahan, promotif ya, rehabilitatif sangat dibutuhkan terhadap kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh ya, saya ambil di kebidanan atau di pelayanan kesehatan ya, supaya adik-adik bidan paham yang mana sih yang dikatakan langkah-langkah penerapan evidence based. Nah, Ibu ambil contoh di penerapan pada masa persalinan atau dikenal dengan antenatal care ya. Nah, di mana pada masa persalinan itu angka kematian itu masih tinggi ya. Nah, angka kematian dari segi penyebabnya adalah perdarahan, infeksi, dan termasuk tadi yang ditanyakan oleh karyawati ya, preeklamsi itu juga merupakan salah satu komplikasi yang bisa mengakibatkan terjadinya angka kematian yang meningkat. Nah, oleh sebab itu kenapa harus dilakukan evidence based? Karena perlu asuhan kesehatan ibu yang berfokus pada pemberian pengetahuan untuk mencegah terjadinya angka kematian pada ibu ya, ibu bersalin, ibu hamil ya, itu. Kenapa? Dengan cara langkah-langkah seperti apa? Yang pertama adalah sebagai bidan atau petugas kesehatan harus memberikan pengetahuan tentang keluarga berencana. Sehingga kenapa harus diberikan pengetahuan tentang keluarga berencana? Supaya masyarakat di tempat tersebut tahu ya, kalau dia jarak anaknya itu kurang lebih dari 4 tahun ya, itu bisa masuk ke resiko rendah. Nah, ketika dia kurang dari 3 tahun ataukah 2 tahun ya, itu bisa masuk ke resiko tinggi, menyebabkan terjadinya nanti angka kematian atau masuk ke dalam komplikasi penyebab kematian. Nah, langkah kedua, memberikan asuhan antenatal yang berfokus pada asuhan pasca keguguran, ya.
untuk mengurangi angka kematian bayi dan balita atau janin. Kemudian langkah ketiga, memberikan pertolongan proses persalinan yang bersih dan aman, serta melakukan pencegahan infeksi dan penatalaksanaan komplikasi yang terjadi sebelum dan selama setelah persalinan. Jadi itu langkah-langkahnya sehingga bisa mengurangi angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi, apalagi di Indonesia ya, gitu. Jadi memang perlu evidence base. Artinya evidence base ini adalah update pengetahuan ya tentang kebidanan, pertolongan, baik itu dari segi informasi, pengetahuannya, ya langkah-langkah prosedur kerjanya itu harus diupdate seperti itu. Bagaimana Ibu Mardiana? Iya Bu, terima kasih banyak Bu, paham. Ya, baik. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke tes formatif? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Purnamawati. Yang ingin saya tanyakan, mengapa evidence based kebidanan diperlukan dalam pelaksanaan asuhan kebidanan, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Mengapa evidence based kebidanan diperlukan dalam pelaksanaan asuhan kebidanan? Ya, kenapa sangat diperlukan? Karena pelaksanaan praktik asuhan kebidanan yang berdasarkan evidence based kebidanan itu merupakan suatu media ya dalam mengurangi resiko-resiko yang dialami oleh ibu dan anak sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan anak dalam segi karena segi apa ya dari segi pengetahuannya, wawasannya, update pengetahuannya ya untuk mencegah terjadinya kematian atau komplikasi yang bisa terjadi pada masa kehamilan, persalinan, nifas sampai dengan keluarga berencana. Jadi memang itu sangat perlu bagi bidan ya, apalagi seorang bidan itu sangat diperlukan untuk mengupdate informasi tentang apa-apa yang menjadi ilmu-ilmu terbaru dari bidan terkini atau kebidanan terkini secara update. Nah, kalau sebagai contoh kalau di persalinan juga itu yang evidence based kan dulu itu kan prosedur pertolongan persalinan itu ada sampai 60 langkah, kemudian berubah menjadi 50 langkah dan kembali lagi menjadi 60 langkah. Nah, kalau di masa nifas atau bayi baru lahir kan dulunya bayi itu harus dipakaikan gurita ya, kemudian memakai kasa alkohol atau betadin. Nah sekarang itu sudah tidak diindahkan lagi seperti itu, harus dilepas ya, sudah tidak dibungkus lagi. Nah itulah menjadi suatu teori-teori terbaru dari evidence based, apalagi di pelayanan keluarga berencana. Ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang terbaru sesuai dengan evidence base. Gitu. Ya, saya kira itu. Bagaimana pertanyaannya dari Purnamasari, Purnamawati ya? Iya Bu, terima kasih banyak Bu, cukup jelas Bu. Ya, baik ya. Jadi cukup jelas materi yang Ibu sampaikan ya. Jadi Ibu kembali mengulang ya bahwa materi kita hari ini adalah di mana menjelaskan ya tentang konsep dasar dari evidence base ya, konsep dasar dari evidence base, praktek klinik dalam kebidanan berbasis evidence base ya, kemudian gender dan peran dari gender ya, kemudian sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi praktek kebidanan berdasarkan budaya sosial ya. Jadi adik-adik sebelum nanti minggu depan kita ketemu kembali bisa membaca dulu tentang literatur atau jurnal-jurnal kesehatan yang berkaitan dengan praktek kebidanan ya, secara berdasarkan evidence base ya.
Saya kira itu sampai di sini materi hari ini. Sebagai penutup ya, Ibu memberikan tes formatif, nanti adik-adik bidan semua sisa klik ya link kuis, kemudian mengerjakan kuis yang Ibu berikan ya. Dan kuis ini ada waktunya, jadi minta tolong setelah daring ini selesai, adik-adik bidan mengerjakan tes formatifnya. Ya, saya kira itu. Terima kasih adik-adik bidan atas waktunya hari ini untuk perkuliahan daring kita di pertemuan kedua ya. Selanjutnya nanti kita akan bertemu di pertemuan ketiga dengan materi praktik kebidanan berdasarkan evidence based. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.